Salam kimia. Sahabat kimia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab hidrokarbon. Namun sebelum kita masuk terlebih jauh pada pembahasan hidrokarbon, sebelumnya kita coba memahami terlebih dahulu tentang senyawa organik dan senyawa non-organik. Pasti sudah pernah mendengarkan istilah ini, organik dan non-organik. Kira-kira di mana ya pernah mendapatkan tulisan ini? Yap, kita pernah melihat tempat sampah demikian bukan? Tempat sampah yang sudah membedakan sampah organik dan non-organik. Ya, misalkan ya kita di sini punya beberapa jenis sampah. Coba kita golongkan manakah yang merupakan sampah organik dan mana yang merupakan sampah non-organik. Ya, yang pertama di sini adalah sampah sisa-sisa bangunan, ya, sampah sisa-sisa bangunan yang terdiri dari logam besi dan seng, ya. Sampah seperti ini mau digolongkan dalam non-organik. Ya. Kemudian sampah yang kedua ada paku besi. Paku besi masuk dalam golongan mana? Ya, masuk dalam non-organik. Ya. Kita lanjut. Sampah yang ketiga. Sampah yang ketiga di sini adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa sayuran dan kulit buah. Nah, sampah seperti ini masuk dalam golongan mana? Ya, masuk dalam golongan organik. Ya, kemudian selanjutnya ada piring yang berasal atau yang terbuat dari keramik. Bahan keramik. Sampah seperti ini masuk dalam golongan mana? Ya, masuk dalam golongan non-organik. Sampah berikutnya adalah daun-daunan kering. Masuk dalam sampah mana? Ya, masuk dalam sampah organik. Nah, yang terakhir di sini adalah sampah plastik. Ya, sampah plastik masuk dalam golongan mana? Ya, sampah plastik masuk dalam golongan non-organik. Ya, kita simpan dulu jawaban ini, nanti di belakang kita akan coba bahas kembali. Coba sejenak kita pikirkan, apa ya perbedaan mendasar dari zat organik dan zat non-organik? Ketika kita mengetahui perbedaan mendasar dari kedua zat ini, maka kita akan bisa mengidentifikasikan apa itu organik dan apa itu non-organik. Ya. Apakah perbedaannya itu terletak dari warnanya atau mungkin dari asalnya? Atau bentuknya? Atau mungkin karena rasanya? Atau mungkin karena baunya? Apa perbedaan mendasar dari zat organik dan non-organik? Sudah ketemu jawabannya? Ya, simpan dulu jawabannya. Kita lanjutkan. Ya, di sini ada lagi dua zat. Ya, coba kita golongkan manakah yang merupakan senyawa organik dan mana yang merupakan non-organik. Ya, tentu saja. Zat-zat organik dan non-organik ini tidak sebatas sampah saja. Jadi zat-zat yang ada di sekitar kita itu semua bisa digolongkan menjadi senyawa organik dan non-organik. Oke, di sini gambar yang pertama ada gambar tempe. Ya, gambar yang kedua ada gambar batu kerikil. Ya. Yang pertama, tempe di sini tergolong senyawa apa? Ya, sepakat ya, tempe merupakan senyawa organik dan batu kerikil merupakan senyawa non-organik. Senyawa non-organik biasa juga disebut sebagai senyawa anorganik. Nah, perbedaan mendasar dari senyawa organik dan non-organik itu berasal dari asalnya, asal zatnya. Ya, maka senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan senyawa non-organik, senyawa yang berasal dari bukan makhluk hidup. Nah, ketika kita mengetahui perbedaan
antara organik dan non-organik seperti ini, maka kita akan bisa menggolongkan zat-zat yang ada di sekitar kita apakah tergolong organik atau non-organik. Nah, di bagian awal ya, kita sudah meletakkan sampah plastik ya dalam golongan non-organik. Ya, pertanyaannya, apakah yakin plastik adalah senyawa non-organik? Nah, untuk menjawab itu ya, kita bisa menelusuri dari apakah plastik itu dibuat, atau bahan dasar plastik tersebut berasal dari manakah dia? Apakah berasal dari makhluk hidup atau bukan makhluk hidup? Nah, jika kita tahu dari apa plastik itu dibuat, maka kita akan bisa menyimpulkan plastik dapat digolongkan senyawa organik atau senyawa non-organik. Sahabat kimia, gambar berikut ini adalah contoh zat-zat organik. Di sini masih ada tempe goreng, ada kayu bakar, dan ada gula. Nah, menurut kalian, apakah yang terjadi apabila zat ini dibakar atau dipanaskan? Ya, pasti menghasilkan zat yang berwarna hitam seperti gambar ini, bukan? Nah, ini membuktikan bahwa dalam zat organik itu mengandung zat atau unsur yang berwarna hitam. Nah, pertanyaannya, unsur apakah itu unsur yang berwarna hitam ini? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan tadi ya, kita coba simak dulu video percobaan berikut ini, yaitu percobaan pembakaran pada senyawa organik dan non-organik. Ya. Di sini ada glukosa yang dibakar, ya. Ketika glukosa dibakar, maka akan menghasilkan suatu gas, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Nah, selain menghasilkan gas, glukosa ini juga akan menghasilkan suatu zat yang berwarna hitam. Ya, ini hasil dari pembakaran glukosa tadi. Ya, zat yang berwarna hitam. Nah, sekarang kita bedakan bagaimana jika garam dapur dipanaskan. Ya, garam dapur kita ketahui adalah merupakan zat non-organik. Nah, ketika garam dapur dipanaskan, ketika garam dapur dipanaskan, pembakarannya itu tidak menghasilkan gas seperti pada glukosa tadi. Tidak menghasilkan gas dan tidak menghasilkan zat yang berwarna hitam seperti pada glukosa. Nah, itu perbedaan pembakaran antara senyawa organik dengan senyawa non-organik. Ya. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, ya. Unsur apakah itu yang berwarna hitam tadi yang dihasilkan dari proses pembakaran senyawa organik? Unsur itu adalah unsur karbon. Ya, beberapa fakta yang akan kita dapati tentang senyawa organik ya adalah sebagai berikut. Ya, bahwa setiap senyawa organik pasti tersusun dari atom karbon. Sehingga senyawa organik itu biasa juga disebut sebagai senyawa karbon. Nah, yang kedua, ternyata jumlah senyawa organik atau senyawa karbon itu jauh lebih banyak daripada senyawa anorganik. Nah, dari kedua fakta ini, ya, maka kita bisa simpulkan, ya, pasti ada sifat khas pada atom karbon yang membuat atom tersebut dapat membentuk persenyawaan yang jumlahnya banyak daripada senyawa anorganik. Nah, untuk itu, pembahasan kita lanjutkan untuk menyelidiki
sifat khas apakah yang dimiliki oleh atom karbon? Yang dimaksud dengan sifat khas di sini artinya sifat khas yang hanya dimiliki oleh atom karbon dan tidak dimiliki oleh atom unsur lainnya pada umumnya. Sahabat kimia, kekhasan atom karbon itu bisa dilihat dari komponen apa saja yang terdapat dalam sebuah atom karbon. Kita ketahui bersama, atom karbon dengan lambang C memiliki nomor atom 6. Itu artinya, dalam sebuah atom karbon itu memiliki 6 elektron. Ya, di mana ke-6 elektron itu akan tersebar pada kulit-kulit atom karbon. Kulit yang pertama ditempati oleh 2 elektron dan kulit kedua ditempati oleh 4 elektron. Sehingga konfigurasi elektron dari atom C itu adalah 2 dan 4. Nah, untuk elektron valensi, ya, elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada kulit luar, ya, pada sebuah atom karbon. Ya, jumlah elektron valensi dari atom karbon itu adalah 4. Ya. Nah, coba kita tuliskan di sini rumus Lewis dari atom karbon. Ya, untuk menuliskan rumus Lewis dari atom karbon, maka kita menuliskan lambang unsurnya disertai dengan titik elektron valensi sebanyak 4. Kita coba berikan titiknya 1, 2, 3, 4. Ya, kita masuk pada pembahasan yang pertama, ya, kekhasan atom karbon yang disebabkan karena jumlah elektron valensi dari karbon itu adalah 4. Sahabat kimia, berikut ini adalah alat peraga Mollimode yang nanti bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana atom karbon itu membentuk molekul-molekulnya. Ya, bulatan yang warna hitam di sini adalah model dari atom karbon. Kemudian yang warna putih ini adalah model dari atom hidrogen. Yang hijau di sini adalah model dari atom halogen. Kemudian yang merah di sini adalah model dari atom oksigen dan yang biru di sini adalah model dari atom nitrogen. Oke, sifat khas yang pertama dari atom karbon adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi, ya, sehingga keempat elektron valensi itu nanti bisa digunakan untuk berikatan, membentuk ikatan kovalen sebanyak 4. Membentuk 4 ikatan kovalen di sekelilingnya. Nah, dengan 4 ikatan kovalen ini nanti dia bisa mengikat atom-atom yang lainnya. Ya, jadi misalkan di sini satu atom karbon mengikat 4 atom hidrogen. Ya. Ya. Jadilah di sini molekul yang dibentuk adalah molekul CH4. Ya. Kenapa dikatakan istimewa? Karena hanya atom karbon yang mampu membentuk 4 ikatan kovalen di sekelilingnya. Ya. Hal itu tidak ditemukan pada atom-atom yang lainnya. Nah, dengan memiliki 4 tangan seperti ini, istilah lainnya ini adalah 4 tangan, ya. Maka kemungkinan untuk membentuk senyawa yang lainnya itu juga lebih banyak daripada atom-atom yang lainnya. Sahabat kimia, senyawa organik yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan senyawa anorganik disebabkan oleh kemampuan atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen di sekeliling atomnya. Perhatikan di sini sudah dibuatkan model molekul-molekul yang dibentuk dari satu atom karbon saja. Ya, kita lihat ya di sini bervariasi, bukan? Ya, di sini ada atom karbon yang hanya mengikat atom hidrogen saja. Ada juga atom karbon yang hanya mengikat
atom halogen, ada juga atom karbon yang mengikat atom hidrogen dan atom halogen ya dengan variasi yang berbeda ya. Kemudian ada juga atom karbon yang mengikat gugus OH- ya. Kemudian ada juga atom karbon yang mengikat gugus SO, ada juga yang atom karbon yang mengikat gugus NH2. Nah, jumlah senyawa yang dihasilkan dari satu atom karbon bukan ini saja, tapi bisa lebih dari itu. Sebagai contoh ya, misalkan di sini atom H-nya kita ganti dengan atom halogen. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, maka akan menghasilkan senyawa berbeda daripada senyawa yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas kekhasan atom karbon yang disebabkan oleh elektron valensinya yang sebanyak 4. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan kekhasan atom karbon berikutnya, yaitu dilihat dari jumlah kulitnya. Ya, jumlah kulit dari atom karbon itu sebanyak 2. Ya, maka kita akan lihat di sini ya, jarak antara inti atom dengan elektron yang ada di kulit terluar itu jaraknya relatif lebih dekat. Ya, sehingga interaksi antara inti atom dengan elektron atau gaya tarik menarik antara inti atom dengan elektron itu relatif lebih kuat. Ya, sehingga ketika ingin membentuk ikatan dengan atom yang lainnya, ya, maka atom karbon itu mampu membentuk ikatan kovalen yang sangat kuat, sehingga senyawa yang dibentuk pun itu sifatnya sangat stabil. Ya. Kita lihat yang berikutnya ya, kemampuan membentuk rantai karbon. Ya, kita simak dulu tayangan berikut ini. Keunikan atom karbon lainnya adalah kemampuan suatu atom karbon untuk mengikat atom karbon yang lainnya sehingga membentuk suatu rantai karbon. Ya, berikut ini adalah molekul dari suatu senyawa yang terdiri dari 2 atom karbon membentuk rantai. Ya, kita lihat contoh yang lainnya ya. Nah, contoh yang lainnya ini adalah molekul dari suatu senyawa yang terdiri dari 3 atom karbon yang membentuk rantai. Ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah, ya. Contoh berikutnya di sini adalah suatu rantai senyawa karbon yang terdiri dari 4 atom karbon. Ya. Berikutnya di sini adalah molekul dari suatu senyawa yang terdiri dari 5 atom karbon yang membentuk suatu rantai karbon. Keunikan atom karbon lainnya adalah ya. Kita lanjutkan kekhasan atom karbon berikutnya, yaitu kemampuan membentuk ikatan rangkap. Kita simak kembali tayangan berikut ini. Berikut ini adalah molekul dari senyawa karbon yang membentuk rantai hidrokarbon yang tersusun dari 3 atom karbon. Namun ada yang berbeda dari ketiga molekul ini. Coba kalian perhatikan. Untuk molekul yang pertama, rantai karbon terbentuk dari ikatan tunggal antara karbon satu dengan karbon yang lainnya. Jadi ini adalah ikatan tunggal. Sementara itu kita lihat molekul yang kedua. Nah, molekul yang kedua, rantai terbentuk tidak hanya berasal dari ikatan tunggal, tapi di sini ada ikatan rangkap antara atom satu dengan atom karbon yang lainnya. Ya, kita lihat lagi molekul yang ketiga. Nah, molekul yang ketiga di sini ya, tidak hanya terbentuk dari rantai yang terbentuk itu tidak hanya berasal dari ikatan tunggal, tapi di sini ada ikatan rangkap 3 yang menghubungkan antara karbon satu dengan karbon yang lainnya. Ya. Keunikan atom karbon selanjutnya yaitu kemampuan atom karbon untuk membentuk ikatan rangkap. Ya, jadi seperti ini, ikatan rangkap
dan ikatan rangkap 3 ya, sehingga menyebabkan variasi dari senyawa karbon yang dihasilkan akan lebih banyak lagi.